Gunung Prau. Gunung yang terletak di Jawa Tengah ini memang menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki untuk bisa mendaki dan mencapai puncak dari gunung tersebut. Dikarenakan jalur pendakian yang terbilang aman untuk para pemula. Selain itu, pesona keindahan alam yang akan kalian dapatkan di puncak Gunung Prau seakan kalian dapat menikmati keindahan alam yang luar biasa. Namun di balik keindahan Gunung Prau, muncul beberapa cerita pendaki di Gunung Prau yang bersifat mistis yang dialami selama pendakian. Seperti kisah yang dialami oleh seorang pendaki bernama Wahyu. Ia mendapat kisah mistis ketika melakukan pendakian ke Gunung Prau di tahun 2014. Saat itu Wahyu mendaki bersama kakaknya. Di saat itu pula, Wahyu sempat tidak sadarkan diri selama beberapa waktu, hingga Wahyu sempat dinyatakan sudah tiada. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Bukan mendatangkan kayak, gue lagi berkunjung ke salah satu tempat narasumber, ya tepatnya di Surabaya. Karena kita lagi ada acara atau Roadcast Surabaya 2023. Dan kali ini, yang pastinya teman-teman udah gak asing nih, narasumber gue kali ini adalah salah satu pendaki yang mempunyai cerita-cerita horor dan pernah diceritakan di Besok Pagi, dan ini ceritanya gokil-gokil banget. Dan beberapa komentar-komentar dari beberapa para penonton ini pengen mengundang salah satu manusia ini, dan kita datangkan lah. Kebetulan dia dari Lombok, baru datang ke Surabaya. Ayo kita sapa aja langsung narasumber kita kali ini. Halo Mas. Halo Mas Indra. Wahyu. Sehat Mas? Aman terus Mas. Iya. Panjang umur? Petualangan. Petualangan. Gokil. Nah oke nih Mas Wahyu, kali ini kan aku pengen mau minta cerita Mas Wahyu ketika waktu itu Mas Wahyu itu mati suri di Gunung Prau ya. Siap. Nah teman-teman, ini Mas Wahyu ini pernah mengalami mati suri di Gunung Prau, dan ini kejadian yang sangat gokil banget. Semenjak mati suri itu lu jadi peka terhadap hal tersebut ya? Sakti. Iya. Ya, Jadi hal kalau gitu. kata orang-orang. Bahkan di beberapa pendakian itu Mas Wahyu sempat sering mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar kita. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Mas Wahyu, mati suri di Gunung Prau seperti apa dan kayak gimana, dalam mati surinya itu dia mengalami kejadian apa saja, simak terus ceritanya sampai habis karena di situ banyak banget nanti pelajaran yang pentingnya lu bisa mengambil sisi baiknya dalam cerita yang nanti akan dibawakan oleh Mas Wahyu. Dan jangan lupa juga nih, kalau Mas Wahyu juga mempunyai akun Instagram, nama akun Instagram ini unik banget ya, namanya Payung Gunung ya Mas ya? Siap Mas. Nah, kalau teman-teman semua yang penasaran sama Mas Wahyu itu seperti apa, langsung aja kunjungi Instagramnya, itu @payunggunung. Di situ juga Mas Wahyu membuka beberapa open trip atau jasa guide ya Mas ya? Iya betul. Nah, kebetulan dia juga tadi habis dari Rinjani nih, bawa tamu dan langsung mampir ke Surabaya. Dan jangan lupa juga nih, kunjungi kita di Spotify, yaitu keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Kalian langsung aja tuh dengerin kita karena situ banyak banget episode terbaru. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan mungkin teman-teman semua penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi itu awalnya itu saya itu berangkat dari rumah, dari Sidoarjo ya. Ke Prau itu saya lewat Patak Banteng Mas, waktu itu. Oh, iya.
Itu masih saya bocil tapi belum nggak bocil-bocil amat sih mas. Bukan bocil kematian ya? Bukan mas. Oke. Itu saya motoran dari rumah berdua aja naik CB mas ya. Itu di perjalanan nggak ada apa-apa mas, lancar-lancar aja. Bahkan gak ada firasat apapun itu? Pas sampai Temanggung mas, itu mau nabrak orang sholat Idul Adha mas. Walah. Di tengah jalan mas. Itu nggak ada kayak penutup jalan itu loh mas. Iya, yang iya. itu kotak-kotak itu. Heeh. Tiba-tiba ya udah ngebut aja mas, enak ya. Terus tiba-tiba ada orang sholat, aku yang nyetir mas orang sholat gitu. Terus sampai ngerem gini-gini mas, terus akhirnya aku motornya taruh, ganti sholat gitu. Sholat dulu. Ganti mas ya, ganti buat sholatnya selesai mas. Jadi akhirnya kita nggak sholat karena sholatnya sudah selesai. Iya. Terus akhirnya yoslah gak jadi sholat ngono, sunah ngono. Terus akhirnya kita melanjutkan perjalanan mas dari Temanggung. Setelah sarapan dulu biar nggak nabrak orang gitu. Iya mas, serius ini. Terus sarapan mas, makan berdua. Setelah makan, ini nanti langsung trekking ya, gak pakai tidur ah. Yus gak usah wis los gitu. Los gitu, ambek gini tangannya. Terus setelah itu jalan mas sampai perizinan. Kan aku belum pernah naik perahu mas ya. Belum ada yang pernah. Tapi kan itu jalurnya umum lah pada umumnya mas ya. Di saat di tahun itu waktu aku naik sih sepi mas. Ya karena itu ada mas. Enggak, itu masih sepi, tapi nantinya itu rame. Oke. Saya naik, nggak ada firasat, nggak ada apa-apa mas. Jalan ya enak-enak aja mas. Aku masih bawa keril kematian mas. Keril relo mas, kematian yang Intanon 80 liter mas, kematian. Keril sakit ya? Aku berdua, yang satu orang yang sama aku ini anggap aja kakakku ya, bawa diebag aja mas. Oke. Jadi aku di Pelosoro dari kecil mas. Terus aku naik sampai di pos yang banyak akar-akar, pos apa cacingan atau apa gitu namanya, lupa aku. Itu aku sampai situ aku merasa gini, ini gunungnya kok aneh, kok sepi, kok beda hawanya gitu. Setelah paling perasaanku aja, aku tanya kenapa? Gak apa, ayo lanjut gitu. Naik lagi dikit mas, dikit nggak jauh dari situ. Aku pengen duduk gitu. Ya weh tunggu duduk. Itu aku sekitar jam 10 pagi, aku masih ingat mas. Jam 10 pagi. Duduk, keril tak taruh. Aku mau tidur dulu, aku ngantuk, aku bilang gitu. Tungguin ya. Sampai tungguin sampai aku bangun, kalau aku nggak bangun, bangunkan aku. Aku bilang gitu mas. Iya. Tanpa aku sadar. Aku tidur mas. Nah aku tidur gini, set. Tiba-tiba kok kok badanku, tapi belum tidur mas, masih gini mas, set. Gini aku kok badanku kayak apa namanya, anyep loh mas. Apa ya anyep itu? Dingin kayak orang meninggal itu loh mas, yang dingin gimana itu loh, menguning gitu loh. Terus kayak sesak napas gitu loh mas, kayak sesak napas. Tiba-tiba itu ada orang mas, dua orang. Dari? Nggak tahu, putih bajunya, gede, dua orang. Gitu. Aku gini aja, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa mas. Ya wis tak lihat aja gini. Kakakku cuma lihat gini, oh mungkin kecapean gitu. Tak lihat gini, tiba-tiba kok kayaknya nyawaku dicabut aku gitu. Sampai sini kerasa mas, pas nyawa ditarik keluar dari ujung kaki ini mas. Semakin naik ke atas, semakin sini itu, pokoknya pas sampai sini tuh kerasa sakit mas. Kerasa sakit banget. Terus semakin ditarik, kayak ditahan gitu mas. Pas penarikan nyawa itu. Terus pas ketika ditarik sampai sini mas, mak gini tok, set, ya setelah pasrah aku gitu tok. Mungkin sudah waktunya, tapi kok aku meninggal di gunung, kasihan kakakku aku gitu. Setelah bodo amat aku. Akhirnya pas ketika nyawa keluar dari badan, rasanya nikmat ternyata mas. Loh. Serius, nikmat, bukan kayak yang dipikirkan orang sampai orang itu takut meninggal. Kan banyak orang takut meninggal, nggak mau meninggal kan. Tapi kita ujungnya kan nanti pasti kita semua meninggal kan. Iya pasti. Itu pas ketika nyawa keluar itu rasanya nikmat mas. Dan pas ketika nyawaku keluar, itu aku melihat jasadku, melihat kakakku di situ. Ya aku melihat gitu. Terus lihat sekeliling gitu, masih kayak mungkin dikira aku tidur ya. Terus ketika itu aku dibawa sama dua orang ini ke suatu tempat.
Namanya di alam kedua, Mas. Di alam kedua itu, di sana aku dikasih lihat, ternyata sesuai kayak penggambaran di Al-Quran. Katanya bentuk surga itu seperti ini, di dalamnya itu ini gitu kan. Yang tak lihat di situ kayak ada, anggap aja di luar bumi ya, kayak planet-planet gitu ya. Itu ada kayak pulau, tapi setiap pulau ada kayak kerajaan, kayak ya semacam gitulah, bangunan bagus besar gitu. Di setiap tempat warnanya putih-putih bagus, dikelilingi banyak air, sungai-sungai, Mas. Saya diajak jalan-jalan sampai pada akhirnya saya diajak ke depan satu pintu, Mas. Satu pintu tinggi, Mas, pintunya, Mas. Terus ada yang jaga, satu besar, orangnya gondrong, tapi wajahnya ya ada cahayanya. Terus saya salam, assalamualaikum ya goibi, gitu. Dia waalaikumsalam gitu. Terus saya diajak-ajak jalan-jalan, terus dia bilang ini pintu surga gitu. Dia bilang gitu. Saya pingin lihat ke dalamnya, belum waktunya, dia bilang gitu. Aku diajak jalan-jalan, Mas, melihat orang yang katanya itu neraka ya. Saya melihat, diajak itu saya jalan-jalan di situ sampai ke sebuah pintu. Di situ banyak disiksa-siksa itu loh, Mas. Orang itu. Saya lihat kayak besi panjang ditusuk dari anus tembus ke mulut. Aduh. Terus kayak di gunung berapi ada yang di ibaratnya dimasak, dirantai, jalan-jalan sambil ya Allah astagfirullah sambil gitu-gitu. Saya diajak jalan-jalan melihat itu sampai ke bawah gitu. Rasanya aneh, kayak baunya bau anyer-anyer, darah direbus gitu loh, Mas. Aduh. Baunya. Terus pedih panas gitu. Terus setelah saya diajak jalan-jalan ke situ, tiba-tiba saya berada di sebuah tempat kayak padang pasir. Oke. Nggak ada apa-apa, panas, dan posisi saya waktu itu pakai baju saya yang naik gunung itu. Tapi di situ ada matahari itu kayak dekat, Mas, jaraknya sekitar segini. Matahari itu jaraknya sekitar segini. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba itu kayak ada bisikan sholat gitu di situ. Lah itu aku diam aja, ini tempat apa gitu, masa ini tempat padang mahsyar itu nama katanya itu kan ya. Saya nunggu di situ diam gini, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba nggak ada air juga, saya tayamum sholat, Mas. Pas ketika di alam sana itu sholat, ketika selesai sholat kayak ada cahaya, Mas, yang nabrak ke saya gini. Tiba-tiba saya berada di depan pintu yang ada penjaga satu tadi yang katanya surga itu. Di situ saya diajak di situ, Mas. Coba lihat ke bawah gitu. Aku lihat kepalaku ke bawah. Aku dilihatkan jasadku sama kakakku tadi yang nangisi aku di situ. Sepi itu waktu itu, Mas Ian. Berarti kakakmu nih nangisi jasadku. Itu sudah kaku, Mas. Itu kamu lihat? Aku lihat sudah kaku gitu loh, Mas. Kayak sudah kaku orang meninggal itu loh. Iya. Sudah kaku orang meninggal sampai ada kayak orang datang, ini kenapa? Lah ini lo tidur gak bangun-bangun gitu. Mungkin nggak tahu udah sore atau apa, nggak tahu. Ini lo tidur nggak bangun-bangun gitu. Terus akhirnya sampai nggak sampai full, banyak orang kan, memang sepi momennya itu. Terus aku lihat gitu, lihat terus ke bawah, lihat terus. Setelah lihat itu diajaklah aku jalan-jalan. Ini tempatmu, setelah dari alam sini ke alam sini diajak sampai ke, aku dikasih tahu namanya alam Malakut sama Jabarut namanya. Alam Malakut sama Jabarut. Di sana itu, di alam itu tempat untuk pengkodaran manusia, Mas. Jadi misalkan orang menikah, bersetubuh nanti kan jadinya kan anak ya. Lah itu si calon anak itu di situ itu ditanyain sama Tuhan satu hari 88 kali, Mas. Dikasih tahu takdir dia dari awal sampai meninggal. Sebelum pelapisan pengkodaran itu tadi, Mas. Oke. Di situ dilihatkan proses-proses itu tadi. Lah kalau dari alam-alam ini masih ada campur tangan setan, masih ada, Mas. Nanti ada di satu alam yang setan nggak bisa. Di situ ada dinding pembatasnya dan itu sama malaikat, Mas. Saya dilihatkan proses-proses itu. Oh ini prosesnya gini.
Terus setelah itu saya dikembalikan lagi mas ke padang pasir itu tadi. Tiba-tiba di situ kayak ada orang, 2 orang. Saya ditanya, namamu siapa? Kamu dari mana? Agamamu apa? Aku tanya gitu-gitu mas. Ya aku tanya gini mas. Aku jawabnya bukan kayak orang yang ditalkin orang meninggal. Kayak Tuhanku ini gitu, enggak. Saya salam, assalamualaikum ya Goibi. Siapa kamu? Saya makhluk, kamu makhluk. Kamu kalau tanya saya seperti itu, saya harusnya tanya kamu. Kamu siapa? Tuhanmu siapa? Bilang gitu. Dia menjawab, Tuhanku Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang gitu. Nabiku ini. Saya umatnya. Kok gitu. Kamu kalau nggak percaya, coba lihat di Sidratul Muntaha. Tak bilang gitu. Di sana ada semua. Kamu kok tanya aku kayak gitu? Tak bilang gitu. Kok lancang? Terus setelah itu ada kayak cahaya putih mas nabrak saya. Terus saya dilihatkan lagi jasad saya mas. Dilihatkan lagi jasad saya. Terus ternyata di situ kayak mungkin kakak saya itu disarankan sama orang loh. Itu sudah nangis. Saya lihat dari alam lain itu. Coba adani gitu. Lah ketika kakakku adan, saya disuruh lihat ke bawah gini mas. Kayak kepalaku itu diginikan mas. Diginikan. Ibaratnya roh dikembalikan ke badan mas. Lah setelah adan selesai, saya itu kayak hilang semua panca indera, nggak bisa apa-apa, buta, tuli, bisu semua. Tapi, nah terus setelah dikomati, mata saya kebuka mas. Mata kebuka, terus seingat saya dengar di ngaji-ngajikan loh mas, pakai bacaan Al-Quran dari telinga ke telinga, terus sampai itu semua, sampai di Yasini juga mas. Saya di situ di gunung sama kakak saya. Terus setelah itu dia saya sudah itu, tapi panca indera sudah normal. Cuman dari situ saya kayak linglung gini. Itu kayak sudah hampir malam mas. Ternyata lama. Padahal kan sebentar sih mas. Cuma straight gitu aja. Terus aku ditanya, langsung dipeluk kan. Dikira aku meninggal gitu. Tapi memang meninggal sih menurutku. Meninggal gitu. Itu badan sudah kaku sampai sudah kuning gitu kayak mayat. Terus akhirnya setelah itu aku cerita, aku di sana kayak gini. Lah terus setelah itu mas, terus ini gimana? Kita pulang enggak, kita terus. Aku bilang gitu. Aku masih kepikiran naik gunung ternyata. Masih gitu. Masih ingat. Udah ayo naik gitu. Lah itu ngecamp mas. Lah nggak ada keanehan apa-apa. Malam harinya itu aku baru menyadari keanehan setelah kejadian tadi mas. Lah itu pas kejadian tadi itu belum sempat rame sampai dibawa SAR atau apa, belum sempat. Karena masih ditangani sendiri dan nggak laporan gitu loh mas. Jadi akhirnya malam hari itu padahal itu sepi mas, hampir maghrib kita ngecamp. Aku masih pakai tenda itu loh, Konsina Magnum 4 yang berat. Buat 2 orang tapi aku tenda besar. Gitu mas. Itu waktu itu saya pakai baju Jawa yang gini mas. Ini apa nah? Baju apa lupa aku. Yang itu pokoknya baju Jawa itu. Garis-garis itu. Ya, itu waktu naik sana. Terus malam hari ya udah mas, aku tak tidur. Lah anehnya pas tidur kok ada orang nangis. Perempuan. Laki-laki nangis. Saya dengar mas. Aku keluar tenda gini, nggak ada apa-apa gitu. Masuk lagi ada orang nangis dan suaranya bahasa Jepang mas. Tuh. Kayak bahasa Jepang nangis. Aku nggak ngerti kan. Ini bahasa Jepang tapi aku keluar nggak ada orangnya gini, masuk lagi terus ganti bahasa Indonesia, minta air es gitu. Nangis sambil gitu minta air es gitu. Aku ini siapa gitu. Wis lah biarlah aku gitu. Mas, tak bilang, "Mas, apapun yang kamu dengar, apapun yang terjadi sama kamu anggap aja nggak ada apa-apa." Tak bilang gitu. Ya udah tidur, jangan lupa baca doa, aku bilang gitu. Kakakku tidur, aku jalan-jalan. Malam itu juga? Iya. Sendiri? Sendirian, penasaran. Masih sepi. Jam 12 masih sepi. Aku jalan-jalan. Waktu itu kan masih belum ada kayak yang tulisan pelang perahu apa gitu ya. Terus aku jalan-jalan.
kan itu di puncak kan ada pohon-pohon. Iya. Lah itu mulai dari situ aku lihat ke pohon ini, kok pohon itu gerak-gerak, mungkin ada angin. Aku kan nggak pernah mikir negatif, oh mungkin ada angin gitu. Tapi pohonnya kok punya mata, aku gitu, tak lihat gini terus tak bilang, kamu turun, tak bilang gitu. Turun, itu pertama kali, ya nggak pertama kalinya, maksudnya panca indera sama intuisiku lebih tajam. Iya. Sampai aku berani nantang, kamu turun gitu. Turunlah itu kayak orang tinggi besar satu. Terus ngapain kamu di situ? Kamu itu nutupi pemandangan. Kamu pergi, tak bilang gitu. Rumahku di sini, dia bilang gitu. Kok kamu usir? Ya ngapain wong aku di sini? Aku di sini khalifah kok, tak bilang gitu. Sombong aku, Mas. Terus akhirnya kamu pergi, jangan ganggu-ganggu. Dia pergi. Gak lama ada suara orang ketawa-ketawa, cewek, Mas. Iya. Ketawa-ketawa cewek, terus ada anak kecil, pokoknya berisik banget di puncak itu, Mas. Berisik kayak full orang gitu, padahal nggak ada orang. Terus aku bilang, ayo kalian keluar semua gitu. Posisi gerimis. Ayo keluar semua. Terus wah, akhirnya muncul itu, Mas, berbagai sosok macem-macem, Mas. Macem-macem itu. Aku cuma gini aja, lihat gini, ngapain? Aku lo nggak takut gitu. Kalau berani 1 lawan 1, tak bilang gitu. Serius gitu. Serius. Bahkan ada pocongan gitu yang kata orang, baunya gak enak. Tak tantang sama aku, ayo kamu kalau berani ayo lari, jangan loncat, tak bilang gitu. Terus tak tantang semua yang ada di situ, Mas. Sampai pada akhirnya kayak ada angin, hilang, Mas. Semuanya. Hilang semua, muncul satu orang petapa, Mas. Kayak orang zaman dulu nggak tahu dari mana. Muncul satu orang. Dia bilang, aku tahu kamu habis mengalami apa tadi gitu. Nanti setelah ini kamu akan mengalami banyak hal yang tidak normal, gitu. Kamu siap nggak siap, kamu harus siap, gitu. Karena itu dia bilang Tuhan percaya sama kamu, dia bilang gitu. Nggak tahu dia itu siapa, malaikat, jin atau apa kan nggak tahu, Mas. Oh iya siap aku itu, kayak orang bodoh gitu aku. Oh iya masih bocil ya, Mas ya. Iya aja, oh iya gini. Terus itu aku masih SMA kelas 2, Mas. SMA kelas 2? Iya, SMA kelas 2. Terus akhirnya, ini saya kok, aku bilang, tapi ngomongnya batin, Mas. Gini, aku ini kok lebih bisa melihat ini, aku bisa mendengar jarak yang, suara dari jarak yang jauh. Terus feeling, punya firasat gini, aku bisa kayak melihat sekilas masa depan. Terus aku melihat masa lalu, gini-gini. Ya itu, terus orangnya itu bilang, kamu tadi mengalami mati suri. Dijelaskan. Di mati suri itu nanti setelah itu ada beberapa tipe orang yang istilahnya kamu dikasih kesempatan untuk bertobat, istilahnya. Tapi tidak semudah itu, tapi kamu juga naik makom. Di situ, Mas. Derajat itu. Lah, dari orang mati suri nanti ada 2 hal, ada yang bisa istilahnya orang bilang sakti, ada yang enggak gitu, Mas. Nah, itu nanti juga dibagi lagi, Mas, tergantung kamunya gitu. Akhirnya setelah itu saya mengalami banyak hal-hal yang menurutku itu hidupku lebih berat. Gitu, kayak melihat banyak hal yang istilahnya rahasia Tuhan, Mas. Hal yang belum terjadi aku lihat tapi nggak boleh dibocorkan, tapi kalau terjadi di teman kan kita kan gimana gitu kan. Dan aku melihat banyak kayak wah ini nanti orang ini nanti jatuh ini terus itu, tapi aku dibilangi sama apapun yang kamu lihat jangan kamu bocorkan, itu rahasia Tuhan, aku dibilang gitu. Dan nanti pantangannya ketika kamu bocorkan nyawamu, jatah hidupmu berkurang 1 tahun, aku dibilang gitu. Sama kayak jantungmu digini kan. Berarti ketika ada rahasia yang dibongkar dikurangin umur setahun, kompensasinya kayak gitu. Kayak bocorkan, misalkan nanti kamu pulang jatuh gitu. Kita boleh memperingatkan tapi dengan bahasa yang sulit diterima sama akal manusia gitu, Mas. Kayak gitu. Terus saya gimana? Terus untuk melanjutkan hidup saya, aku bilang gitu. Ya udah, jalani hidupmu seperti biasa. Nanti suatu saat nanti kamu pasti bermanfaat buat orang. Aku dibilang gitu. Oh ya udah, makasih, aku bilang gitu. Terus aku masuklah ke tenda, Mas. Itu suasananya tenang tapi kayak gerimis, Mas. Kayak kita ada space, dimensi buat kita ngobrol berdua gitu, Mas. Terus habis itu saya balik ke tenda tidur, Mas. Bangun-bangun itu full. Di perahu kan full, Mas, kayak gitu kan, riuh. Tapi di tengah keramaian perahu itu, Mas, aku nggak mendengar suara keramaian
orang-orang pada umumnya loh, kayak teriak-teriakan. iya gitu. enggak, aku lebih ke kayak rame tapi sepi mas, kayak gitu. Padahal rame tapi hening nih. Tapi hening gitu. Oke. Terus aku juga pernah dibilangi sama seseorang kan gini kurang lebih, kamu kalau punya bakat pemberani gitu mas, kamu kalau ketemu hantu atau apapun yang menurutmu gak masuk akal, coret mukanya atau coret bagian manapun tubuhnya sesuka kamu. Nanti lihat gitu apa yang terjadi pada diri kamu, dia bilang gitu. Kalau di badan kamu ada coretan, berarti yang berhadapan sama kamu itu dirimu sendiri. Aku dibilang gitu. Dibilang sama orang-orang kejawen mas, beberapa waktu yang lalu. Coba aku sudah membuktikan, orang itu bilang gitu, makanya aku berani kasih cara ini ke kamu gitu. Jangan pernah kamu takut sama apapun. Kalau bisa coret-coret, kalau bisa pukul-pukul gitu. Nanti kalau ada efeknya sama kamu berarti itu bagian dari dirimu. Aku dibilang gitu. Terus akhirnya aku di perahu itu kok rame tapi sepi, aku juga heran mas. Terus aku bilang ke kakakku, mas gunungnya rame? Iya. Tapi sepi? Iya, tapi kayak perumahan kosong gitu loh mas, modelnya mas. Terus aku di situ mikir, kok bisa kayak gini, ini dunia apa bukan, masa aku mati lagi aku gitu. Terus akhirnya wis lah mas, ayo packing aja gitu. Packing tuh? Packing aku mas, pagi-pagi jam 5:30. 5:30 packing, aku masak di depan tenda, nggak pakai tenda loh mas. Masak, ada orang lalu-lalang di sana kan, pasti rame kan, permisi-permisi gitu kan. Nggak ada orang permisi, nyelonong gitu aja mas. Terus aku mikir, mas iki aneh, ayo kita pulang, aku bilang gitu. Aku mau kita pulang gitu. Sampai turun ke bawah sedikit, kalau nggak salah di situ ada makam di perahu itu kan, di sebelah kiri. Ternyata di situ ada muncul orang sambil gini. Aku, mas, ada yang manggil. Loh siapa yang manggil? Iku mas, aku bilang gitu. Nggak ada, iku, ayo ikut aku. Sampai aku ke situ mungkin masku menyadari karena hal itu tadi. Ya udah, terus akhirnya tak tanya, kamu ngapain manggil-manggil saya? Ada apa? Aku bilang gitu. Kok ini lo kakakku nggak bisa lihat, kamu kok bicara sama saya? Maksudmu apa? Tak bilang gitu. Doakan aku. Ya nanti tak doakan gitu. Ya wis kamu pergi, aku gitu. Minta didoakan aja. Terus aku turun sampai aku ke tempat aku pas awal naik gini. Di situ aku melihat dari awal kejadian mas ternyata. Terus tak tanyakan ke ibaratnya orang yang membimbing aku mas ya. Kalau penjelasan secara ilmiahnya itu orang yang dikatakan indigo atau apa itu kan, yang ditangkap itu gelombang mas ternyata mas. Gelombang? Kayak setiap kejadian gini, kita begini itu ada gelombangnya mas. Itu yang ditangkap sama otak belakang. Terus di sini kayak keluar muncul proyektor gitu mas. Oh. Jadi kayak kita melihat hal gitu yang ditangkap. Jadi misalkan orang dimanapun gitu, kita bisa nangkap gelombangnya, kita bisa lihat orang itu ngapain. Itu yang istilah orang bilang terawang. Itu mas. Lah terus saya juga dibilang-bilangin, kamu bisa gini-gini, jangan kamu salah gunakan. Dan pesan yang tak pegang sampai saat ini mas, ya buat sampean juga sih ya. Jangan sekali-kali minta terawang mas ke orang pinter atau kemanapun mas. Karena ada satu hal yang harus sampean bayar, bangkrut seumur hidup. Itu hal yang harus sampean bayar, karena nilai yang sampean tanyakan, istilahnya nilai yang hilang sama nilai yang sampean ganti itu nggak sesuai. Terus semenjak dari situ mas, di tempat itu aku turun, aku melihat mas, dari awal aku gini, terus sampai aku balik lagi, sampai aku naik, aku lihat semua jelas. Oh ternyata aku tadi mati. Aku tapi dalam hati mas, kayak cepet gitu mas, cepet gitu. Dan itu baru sadar ya? Iya baru sadar di situ mas. Oh tak kira aku tadi itu cuma kecapean loh mas. Atau mimpi gitu? Oh ternyata aku tadi mati suri gitu. Terus aku diam aja. Agak lama mungkin 15 menit. Yes mas ayo turun gitu. Sampai bawah, des, aku punya teman di daerah situ mas. Dia juga jualan di atas.
kamu habis ngalami apa di atas? Dia lo tahu. Tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya. Kamu habis ada apa? Ketemu apa gitu? Enggak ketemu apa-apa. Kamu kok istirahatnya kok lama gitu? Dia itu tahu, aku mikir. Terus ternyata kalau sesama itu bisa tahu. Sesama apa nih? Sesama yang bisa tahu gitu loh mas. Oh kayak macam indigo sama indigo gitu? Bisa tahu gitu. Oke. Nah terus sampai bawah itu aku dibilang-bilangi, nanti kamu kalau besok-besok kesini lagi, itu kamu harus kayak gini, diarah-arahkan aku mas. Aku nggak melanggar apapun, aku ya mungkin teguran Tuhan mungkin buat saya mas. Biar lebih baik lagi gitu kan. Terus sampai bawah, di base camp malam itu pun aku kan nginap aku mas. Lihat gini, banyak orang lalu lalang tapi nggak ada orang gitu mas. Sebentar. Ini banyak orang lalu lalang tapi nggak ada orang? Iya. Gitu. Ini pendaki atau orang biasa? Ala-ala pendaki tapi itu nggak ada orang gitu. Aku, mas base camp rame ya aku. Lu mana rame? Sepi mas gitu. Lu ini rame aku gitu. Sampai berdebat. Jadi yang lu lihat ini rame. Padahal kalau itu orangnya nggak bisa. Itu aku belum sadar sepenuhnya dan belum bisa mengontrol mas. Lu ini sepi terus. Kamu itu yang bener. Aku dikira halu mas. Enggak serius, ini lo rame, ini lo banyak orang, ini lo mau regis, orangnya ini tak tunjuk-tunjuk gini. Orangnya pakai baju biru, baju merah, aku bilang gitu. Terus akhirnya masku bilang, kamu belum sadar gitu kan. Diadani lagi aku mas di bawah. Di base camp? Iya, diadani sampai dikomati lagi. Diajan dikomati dalam keadaan sadar ya? Sadar. Terus lu mas ngapain aku kok aku lu gak meninggal, tak bilang gitu. Kok aku diginikan. Terus ternyata kayak ada yang itu, kamu itu lahir lagi gitu. Kayak istilahnya itu suci lagi mas. Suci lagi, jadi indera semua kebuka, terus kayak istilahnya nggak punya dosa gitu mas. Makanya diajanin dan dikomatin lagi. Iya gitu. Ya udah, terus sampai sekarang mengalami hal-hal berat gitu, melihat apa gitu, hal yang terjadi sampai temanku sendiri yang meninggal itu tak ingatkan, kamu jangan berangkat kerja, kamu besok meninggal. Aku lupa, aku bilang gitu mas, langsung ngefek mas di badan, kejang mas, langsung kayak diginikan sesak gitu. Kamu kenapa? Aku ditolongin sama temanku yang mau meninggal itu mas, karena kita gini kan, aku makanya bilang gitu. Terus aku bilang, kamu meninggalnya nanti kamu kegencet setir mobilmu, masuk ke perutmu, jangan berangkat, aku bilang gitu. Itu pas aku baru pulang. Jangan berangkat, kamu besok meninggal, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku ditolong, aku lupa, iya gitu. Terus dia nggak percaya sama saya, besoknya meninggal beneran. Di tempat itu yang tak maksud dengan keadaan yang seperti yang tak lihat. Jadi kayak setirnya mobil itu masuk ke perut. Perut ini jadi kejepit gitu. Dipres dari depan gini. Kayak mobil, dia kan bawa mobil gini mau nyalip. Ini ada mobil, langsung gini, meninggal di tempat, gitu. Terus ditolong pakai itu loh apa, alat berat buat narik itunya. Lah pas ditarik itu ususnya itu katut mas. Terus dibalikan lagi nggak bisa, terus diambil pelan-pelan waktu itu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Terus setelah itu sering aku mengingatkan teman-temanku, terus sampai pas temanku terjadi sesuatu, dia baru menyadari yang aku ingatkan mas. Ternyata benar. Iya gitu. Makanya itu. Terus akhirnya anak-anak yang sudah lama jalan sama aku mas ya, kalau lagi jalan naik gunung gitu, itu manut apa kataku mas. Sampai pada waktu itu kan aku masih belum kotor waktu itu mas. Aku pernah naik di Gunung Kelut mas waktu itu mas. Aku kehabisan air, aku males ambil air mas. Aku bilang gini, ini nanti hujan, air ini penuh, hujannya berhenti. Teman gak percaya, masuk tenda, pasang flashlight, masuk, tunggu di dalam, aku bilang gitu. Ini di Gunung Kelut ya? Hujan. Bener hujan? Hujan. Air-airku, tambunganku full semua, hujannya berhenti, langit cerah. Langsung secerah itu apa? Iya, langsung cerah. Gitu, temanku langsung,
kok bisa kayak gitu? Ya nggak tahu, aku bilang gitu aja. Terus sering mas kayak gitu-gitu, aku kalau keadaan darurat aku bilang gitu, karena pas sewaktu di sana itu aku dibilangin hati-hati sama yang kamu ucapkan gitu. Karena yang kamu ucapkan itu pasti 95% terjadi. Itu kelebihanmu. Aku dibilang gitu. Nah, ini kan lu rasain memang udah setelah kejadian mati suri ini lu mengalami kejadian seperti itu adaptasinya itu berapa lama yuk sampai lu menerima semua itu? Berat mas, 40 hari pertama itu tidur setiap hari dikelilingi pocong mas. Walah, 40 hari? Pocong beneran itu, pocong jin pocong itu. Untuk apa itu maksudnya? Ya mungkin biar mental, kan kalau gitu nggak kuat kita gila mas. Kayak gitu-gitu kan. Pocong 40 hari mas ngelilingi, melihat hal-hal yang, terus yang paling menakutkan lihat kayak jin yang badannya nggak lengkap. Oh ini gitu. Apa namanya? Kayak ada cuma kakinya aja gitu, apa badannya aja. Pernah juga waktu itu leak naik gunung gitu ya, ada kaki, kok ada kaki gitu, nggak lama kepala, terus ini jalan. Walah. Ya udah didoakan, minta disempurnakan, ya kasih al-fatihah aja, selesai. Gitu. Nah, di kelebihan lu ini setelah mati suri kan lu banyak mengalami yang nggak semua orang bisa rasain ya. Pernah nggak yuk lu mengobati seseorang dengan kelebihan lu itu? Pernah mas. Pernah. Di Gunung Sumbing. Kenapa itu? Anak indigo kesurupan. Terus? Waktu itu saya di Gunung Sumbing, naik tuh, turun kan itu dari puncak. Ada anak ikut open trip, kurang lebih 50 orang mas. Si indigo ini cewek mas. Lah ini ada anak-anak Lampung sama anak-anak Tangerang, teman-temanku yang kemarin juga ikut ke studio itu loh, yang kemarin gondrong, yang orang Serpong itu. Nah itu juga, itu kan kalau apa guyonannya itu gak seru mas ya, kayak tak kira itu guyonan gitu kan. Tolong gitu, sampai naik ke atas, cuk ini tolongin cuk, ada orang gini. Wah kamu bercanda, nggak asik bercandamu, tak bilang gitu. Serius gitu, aku jalan santai mas, kayak orang nggak punya dosa loh mas, sambil tangan di belakang jalan. Pakai, aku masih waktu itu kan, aku suka pakai sandal jepit, pakai sarung mas ya. Sarung tak sini kan masih gondrong kan waktu itu. Jalan di Sumbing, aku lewat Garung mas, Garung baru. Di pohon itu masih gak jauh dari puncak kok mas. Aku lihat gini, lah itu temannya bilang ini kakinya keseleo, dia bilang gitu. Aku dari atas lihat, enggak, ini enggak keseleo, kesurupan ini. Aku lihat, kelihatan mas. Ya udah, aku bilang gini, kalian semua nurut apa kataku, jangan bantah, aku bilang gitu. Aku bilang apa, turuti. Aku langsung datengin, tak tampar langsung, pak gitu mas. Temannya marah-marah mas. Temannya marah-marah mas. Iya orang ditampar, terus gimana tuh? Ya mas, ini temanku kok ditampar. Udah kamu diam aja gitu. Temannya nggak terima. Udah kamu kalau nggak percaya sama saya, tolong ini nih gitu. Aku diam aja sambil gini mas, kayak bos gini. Nggak bisa. Kakinya, bahkan kakinya diangkat 2 orang nggak bisa. Kakinya. Alah. Siap tangani mas kalau gitu. Terus akhirnya aku tangani, tak lihat, tak tampar sama aku, pak gini. Siapa kamu, tak bilang gitu. Masih diam, tampar lagi mas, pak gitu kan nggak berasa mas. Tampar lagi mas. Temannya lihat aja. Anak-anak cuma gini. Siapa kamu? Kamu kalau berani lihat saya, terus kamu ngomong sama saya, maumu apa? Tak bilang gitu mas. Terus dia gini, set, kepalanya gini, set, tiba-tiba hujan. Terus? Hujan di daerah itu aja. Tak kira itu waktu itu aku sakti mas. Aku bilang gini, mas, nanti pasang flashlight ya, ini gitu. Lah itu hujan terus loh. Kok aku nggak kehujanan mas ya? Aku nggak kehujanan mas ketika prosesi nolong ini anak. Tak kira loh, kok aku anti air. Tak lihat, ternyata anak-anak pasang flashlight pakai badannya gini mas. Tak kira aku sakti mas. Ternyata pasang flashlight gini. Jadi lu ditutupin gitu flashlight. Iya, tak kira aku sakti. Terus setelah itu kepalanya gini mas, set, sambil ketawa, hahaha gitu, kayak ngejek gitu. Aku kan jengkel, kamu siapa gitu. Set gini sadar. Terus nama orangnya itu kalau nggak salah siapa ya, Cindy atau siapa gitu, lupa aku mas. Jadi perempuan ya? Perempuan. Lah kodamnya itu perempuan. Tanya, siapa namamu? Namaku Cika, sambil ketawa-ketawa, hahaha gitu, anak kecil. Aku pengen tahu wujud aslimu gitu.
itu jadi kita nggak akan meskipun sesakti apapun orang mas, dia nggak akan tahu wujud asli jin mas, kecuali golongan para nabi. Iya. Pasti wujudnya bukan wujud asli mas. Iya, suka berubah-ubah gitu ya. Iya, terus tak tanya, siapa kamu? Aku Cika, terus sadar. Terus tak tanya temannya, ini namanya siapa ini? Bukan, Cika, bukan. Siapa Cika? Nggak tahu. Si anak yang kesurupan nggak ngaku mas. Terus akhirnya masuk lagi. Mau apa gitu? Ayo kamu kalau adu kesaktian sama saya, ayo, tak bilang gitu. Itu kejadian di tahun 2020. Di Gunung Di Sumbing Sumbing itu, ya. Pas aku nolong orang itu. Iya. Jadi itu, ayo siapa kamu? Cuma, aku Cika. Dia keluar, terus ngusil. Ya lumayan sakti lah dia. Masuk lagi. Terus akhirnya aku gini. Pas dia sadar tak bilang, Mbak, aku tahu kamu nggak kuat badanmu. Aku tahu kamu indigo. Kamu capek nggak kayak gini? Iya mas, aku capek gitu. Kan katanya indigo nggak bisa disembuhkan. Tapi kalau secara dalam Islam, indigo itu penyakit yang harus disembuhkan. Iya. Iya kan? Aku bisa nolong kamu, tapi kamu nanti jadi orang biasa. Kamu siap tak? Nangis mas, ini anak mas, cewek mas. Nangis. Nanti Cika gimana gitu. Masuk lagi, terus tak tanya mas. Aku kan akhirnya aku stres. Di situ kan nggak ada kamera ya waktu itu ya. Akhirnya aku dengan sangat terpaksa kan mengeluarkan kemampuan kan buat istilahnya tak ikat mas. Si itu jin itu tak ikat pakai tali gaib lah mas ya. Setelah itu dia tak tanya, kenapa kamu usilin ini kakinya sampai gini, kenapa? Jawabannya dia gini mas, kaget dan itu di luar ekspektasiku mas. Dia loh naik gunung, aku diajak naik gunung tapi aku dicueki. Itu lelembutnya bilang gitu, ya udah kakinya tak tendang. Dia bilang gitu mas. Tak gini kan sambil gini-gini, ya kakinya tak tendang gitu. Biar aku nggak dicueki. Terus ketawa-ketawa, tiba-tiba nangis gitu. Jadi badannya kan kasihan mas. Tak lihat aja, ya wis. Kalau gitu, kamu kalau sayang dia, kamu ikut aku aja. Tak bilang gitu. Kamu serang aku pakai apapun aku kuat. Kamu ikut aku, tak jamin kamu nggak akan kesepian, kamu nggak akan dicueki. Tak bilang gitu. Dia sadar lagi si cewek. Terus tak tanya mas, siap tak? Iya mas, aku siap. Ikhlas. Yes, aku ikhlas. Akhirnya kita ijab mas. Di ijab itu perpindahan mas. Jadi misalnya yang sampean punya, melalui kita salaman aja dengan media yang waktu itu aku pakai air, yang sampean punya pindah ke aku semua mas. Ditransfer gitu? Istilahnya kayak gitu. Oke. Nanti kamu tak bisikin kan waktu itu, tiruin apa yang saya bisikan ke kamu. Waktu itu tak ijab, sudah selesai, tak gini kan, tak seret pingsan gitu, pingsan dia mas, pingsan, udah biarkan, tak biarkan gitu. Setelah itu dia sadar, tak tanya, buka mata, namamu siapa, namaku ini, rumahmu mana, ingat rumahnya, rumahku di Depok gitu. Terus kamu kesini kenapa, ngapain, aku ikut open trip. Terus mana temannya, aku ditinggal, ini aku tinggal berempat ngono. Ingat nama teman-temanmu, ingat. Oh berarti ini, oh sudah sadar aku gitu. Tak biarkan. Yaudah sekarang duduk sini, minum ini, tak kasih minuman, air putih biasa. Minum. Terus setelah itu dilihat, coba lihat kanan kiri depan belakangmu ada apa. Nggak berani, nanti ada yang besar gitu. Memang di situ ada sosok besar, 2. Iya. Di situ lihat, dia lihatin tuh, mas aku kok nggak lihat apa-apa gitu. Yakin? Coba tutup mata, buka lagi 3 kali. Sudah nggak bisa lihat apa-apa. Udah hilang ya berarti, hilang, nggak bisa netral. Ya udah netral maksudnya. Udah ya gitu. Ini Cika sekarang ikut aku, nggak apa-apa ya, ikhlas ya. Iya ikhlas. Lah terus ya udah nanti turun, kalau kemalaman kamu ngecamp, tak bilang gitu. Nanti soalnya di sini ada orang hilang, aku bilang gitu. Di tempat itu juga, aku bilang gitu. Gak lama aku turun mau maghrib. Ternyata setelah aku prosesi tadi selesai, aku turun ke bawah nggak ada hujan. Hujan di daerah itu aja, ngelingkari kita aja hujannya. Terus turun ke bawah gak lama, aku kalau nggak salah sampai di pos 2.
pos 2 itu ada anak tanya sama aku gini, Mas, tahu temanku nggak ini? Oh, iki arek sing hilang mau aku batin. Hilang, Mas. Tak bilang, ya udah Mas, kalau gitu gini aja. Sampai ngecamp di sini, terus turun besok pagi laporan. Tak bilang gitu kan. Soalnya udah malam, kondisi juga becek kayak gini. Aku bilang gitu, Mas. Tapi kalau sampean nggak percaya dan mau maksa, sebagian di sini, sebagian turun buat lapor. Tak bilang gitu. Sampean cari di sini nggak akan dia ketemu, Mas. Tak bilang gitu. Aku tahu dia di mana, tak bilang gitu. Tapi udahlah, kan kalian habis buat salah. Tapi aku nggak bilang. Aku tahu. Sampean habis buat salah, gitu. Ya udah, sampean terima. Ya udah, kalau nggak percaya sama aku, terserah, silakan. Aku mau istirahat, tak bilang gitu. Cari, silakan cari, tak bilang gitu. Cari itu terus datengin tuh ke tendaku. Iya Mas, nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada tunggu besok. Gitu. Besok pagi pasti temanmu ada. Aku bilang gitu. Terus besoknya aku turun sampai di base camp. Dia tak tanya, gimana temannya? Oh, iya Mas, temanku tiba-tiba ada gitu. Adanya ini ketemu di mana nih? Di base camp. Di base camp? Iya temannya. Ditolongin orang, turun. Orangnya? Nggak tahu. Dia bilang ditolongin pokoknya orang. dituntun orang nih sampai turun sampai bawah. base camp, iya. Walah. Gitu. Sering juga sih kayak nolong orang sih Mas, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya si Cika itu ngikut saya sampai sekarang. Sampai sekarang ini atau Iya, udah enggak? sampai sekarang ngikut saya. Kecil dia kan berbohong Mas. Tak tanya, katanya umur, aku lo masih muda, umurku 97 gitu. Dia kecil segini Mas, putih. 97 ya tua ya. Terus tak tanya, yang benar kamu umurmu berapa? 300. Dia bilang gitu. Kamu sakti enggak gitu? Enggak seberapa, tapi aku kalau ada orang yang usil tak usilin gitu. Iya, bisa itu. Bisa dipakai, bisa. Kalau aku keadaan darurat, kalau misalkan di gunung gitu ya, ada yang berisik gitu ya, aku stres Mas, langsung suruh usilin mereka gitu. Aku tidur gitu. Gitu Mas, biar diem tidur gitu. Sering terus nolong orang di jalur kena gangguan gitu. Terus yang tersesat, pernah juga nolong orang tersesat ya di gunung Kelut juga Mas. Ini anak Mapala di kampus ternama di Malang. Tersesat Di Gunung Kelut. berapa hari waktu tersesat itu? Dia itu ambil air dari sore sampai malam nggak kembali. Oh, akhirnya melakukan pencarian tuh. Saya baru sampai itu masih gimbal Mas, gini Mas, saya berdua aja sama temanku. Datang, tak lihat, aku lihat hidungku kan waktu itu masih kayak tajam Mas. Aku bau amis, wah ini ada yang men, dibuang sembarangan pembalutnya. Tak biarkan aja, aku bilang sama temanku berdua, Mas, dirikan tenda sudah selesai, aku duduk-duduk di depan kursi sekitar 8:30. Sampai lihat nggak lampu-lampu di lembah itu? Nggak lihat, tak gini kan aja. Bek, lihat lampu nggak? Oh iya itu lihat lampu gitu. Jadi dia bisa lihat karena tak gini, bek gini. Terus setelah itu nanti anak itu bakal kembali, nanti tunggu kalau nggak jam 12 malam, jam 5. Bilang gitu. Dia muter-muter dan dia nggak akan bisa keluar dari lembah, aku bilang gitu, karena dia salah. Gak lama anak Mapala datang tok ke saya, Mas, temanku kok ambil air nggak kembali, emangnya ambil airnya? Oh, air terjunnya namanya Kali Suci, aku bilang gitu. Di sini jaraknya sekian. Temanmu balik, Mbak, waktu itu cewek yang nyamperin aku sama pacarnya. Tak tanya, ada yang main ya? Gitu. Ya Masnya kok tahu? Ambil, simpan, jangan buang sembarangan, tak bilang gitu. Itu kalau nggak kamu ambil, temanmu nggak balik, tak bilang gitu. Cari pokoknya sampai ketemu, aku gitu. Nanti temanmu gak usah khawatir, pasti temanmu balik. Akhirnya setelah sudah ketemu, Mas, ya udah amankan, kasih kecap, masukkan kresek hitam, simpan, tak bilang gitu. Akhirnya nggak lama, seret, temannya balik, Mas, jam 2. Pas sesuai omonganku, jam 12. Nah, pas balik ini dia sadar dong. Marah-marah, aku loh gitu, kok kesesat, muter gitu lah. Pas tadi temannya nyamperin aku, bilang temannya hilang, tak tanya lah itu nggak bawa P3K atau apa, tak katanya ada yang sakit. Dia merasa sudah Mapala, Mas. Nggak bawa P3K, nggak bawa alat apapun lah, pokoknya bawa headlamp aja. merasa ya. Akhirnya ya itu bisa dipakai tak ilmumu, kalau kayak gini nggak akan bisa, tak bilang gitu. Di sini bukan ajangnya seperti itu, tak bilang gitu. Pak, makanya temanmu hilang karena kesombonganmu, tak bilang gitu. Sama kamu buang ini sembarangan, darah sama tulang makanan mereka.
Ya, makanya jangan sembarangan. Iya itu. Akhirnya mereka itu kembali berterima kasih mas ke aku mas. Aku nggak pakai masak, kasih makanan mas. Kenyang. Iya mas lumayan. Terus pas paginya itu ternyata mereka itu kayak pendidikan mau ambil nomor loh mas. Oh, pengambilan nomor. Iya itu aku pagi-pagi, ya nggak pagi siang mas jalan ke puncak mereka turun. Weh mas gimana? Apanya mas? Aku baru bangun kok tak bilang gitu. Ini mau ke puncak. Ini sudah. Ya sudah ini mas. Ya udah hati-hati besok-besok jangan gitu lagi. Oh ya mas gitu. Ternyata pas aku balik ke tenda itu makanan itu dimasukkan ke tendaku mas sudah mateng mas. Plastikan semua mas. Gak pakai masak enak. Iya. Gitu. Sering kayak gitu nolong-nolong gitu. Ya. Nah ini Mas Wahyu kan ini setelah kejadian ini banyak banget kejadian-kejadian di luar nalar ya balik lagi nih. Nah dari hal yang positif bisa menolong orang, bahkan hal negatif itu bisa melihat sesuatu yang mungkin serem-serem lah ya, yang nggak mau dilihat orang ini. Nah merasa nyaman gak sih Mas? Sebenarnya enggak sih. Tapi gimana lagi kita dipercaya ya Mas. Jadi ya wis dijalani aja gitu. Kalau bicara jujur gak nyaman? Enggak, sama sekali. Karena melihat hal-hal yang harusnya nggak kita lihat gitu. Iya. Bahkan beradaptasinya aja pun gila-gilaan ya. Susah, ya di hantu lah, apalah gitu mas. Kayak mental yang diserang. Pasti lah. Gitu terus. Karena nggak biasa ya. Kalau dari bayi terbiasa ini sudah gede ya mas. Iya. Kan? Nah oke nih Mas Wahyu. Ini kejadiannya sangat luar biasa banget. Mati suri sampai akhirnya ketika bisa kembali lagi hidup merasakan hal yang aneh ya. Tapi ini cerita mati suri itu nggak cuma 1 orang 2 orang ya. Ketika mati suri bisa melihat hal kayak gitu itu udah lumrah ya. Memang seperti itu ya. Aku pun dikasih gak kesempatan. Dikasih kesempatan tapi ketika dihidupkan lagi dia bisa ngeliat sesuatu. Karena aku juga punya teman mati suri ketika hidup lagi dia bisa melihat sesuatu kayak gitu. Nah memang udah nggak asing ya, tapi menurut gue ini ya kejadian yang lu alami ini sangat gokil banget sampai lu bisa melihat fenomena-fenomena yang di alam sana lah ya, yang mungkin walau alam lah, aku nggak tahu ya kan, dan itu yang kamu rasakan seperti itu sangat pengalaman sangat gila menurut gue. Nah oke nih Mas Wahyu, sebelum kita mengakhiri cerita nih, Mas Wahyu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video Mas Wahyu kali ini, terutama buat para pendaki-pendaki yang ingin melakukan pendakian gunung? Oh ada mas. Jadi jangan merasa bisa walaupun kamu punya ilmu lah, meskipun ilmumu tinggi. Jadi harus lebih lebih rendah hati gitu sih. Berbagi terus mengingatkan, jangan merasa kamu itu sudah wah sehingga kamu lupa dan itu yang akan menjadikan kamu celaka. Lah ya kata-kata quotes Mas Wahyu nih. Oke. Nah Mas Wahyu terima kasih banget nih ya udah datang ke sini jauh-jauh dan udah menyempatkan waktu dari Lombok datang ke Surabaya, menyempatkan juga bercerita lagi pengalaman pendakian horornya. Dan ini pendakian awal mulanya Mas Wahyu bisa melihat hal sesuatu yang di luar nalar. Dari gue Indra mungkin gak ada pesan-pesannya. Semoga teman-teman semua yang menonton dan menyimak video kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.